Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Putra. Dan Dengan saya Nathan Rifki Adiatma. Baik, di sini kami akan menerangkan tentang moderasi beragama. Nata sebagai peneliti pertama dan saya sebagai moderator. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Mari silakan kepada pemain pertama. Arti moderasi. Moderasi adalah jalan tengah. Jalan tengahnya berarti juga sesuatu yang terbaik. Sesuatu yang ada di jalan tengah biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Jadi moderasi agama adalah jalan tengah beragama sesuai moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebihan dalam menjalani agamanya. Dalam artian tidak ada paksaan atau tidak terpaksa dalam hatinya, dan orang yang melakukannya disebut moderat. Apa itu ekstrim dalam beragama? Dalam Islam, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik karena jelas-jelas buruk, bahkan bisa disebut juga kesombongan. Sesuatu yang baik pun jika dilakukan secara berlebihan itu tidak dianggap baik. Contoh kecil yang bisa kita ambil dalam sifat dermawan. Kenapa bisa disebut buruk? Karena jika kita dermawan secara berlebihan akan menjatuhkan kita kepada sifat boros. Misal, kita beli sepatu yang harga tinggi itu termasuk boros. Terus posisi moderat diantaranya ada dua posisi, yaitu orang moderat itu berada di tengah barate. Posisinya dia sebagai orang penengah di antara kedua belah pihak. Dengan kata lain, moderasi beragama bertujuan menjadi penengah kedua belah pihak dengan jalur sesuai agama yang tidak berlebihan. Jadi sesuai dengan jalan yang baik. Prinsip moderat yang beragama ada dua, adil dan berimbang. Prinsipnya jadi ada dua, ada adil dan berimbang. Yang adil itu yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, seraya melaksanakan secara baik dan teliti mungkin. Harus baik dan teliti apa yang mereka kerjakan. Terus ada sikap berimbang, selalu di tengah di antara dua kutub. Maksud di sini selalu di tengah tuh tidak boleh memandang dia mempunyai apa atau si A mempunyai apa dan si B tidak punya apa-apa. Itu tidak boleh seperti itu, harus adil. Contoh dalam ibadah yaitu melakukan pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan ajarannya yang berorientasi dalam upaya untuk memuliakan manusia. Batasan bahwa suatu pemahaman dan pengalaman keagamaan bisa dinilai berlebihan. Pemahaman dan pengalaman dapat dinilai karena melanggar tiga hal, yaitu yang ke-1 nilai kemanusiaan, yang kedua kesepakatan bersama, yang ketiga ketertiban umum. Dalam pemahaman dan pengalaman keagamaan yang mempunyai prinsip untuk menegaskan bahwa moderasi beragama berarti menyeimbangkan kebaikan yang berhubungan dengan Tuhan dan kemaslahatan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Untuk materi kedua akan disampaikan oleh saya, yaitu contoh melanggar batasan kemanusiaan. Melakukan perbuatan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan itu sudah bisa disebut melanggar nilai kemanusiaan. Selanjutnya adalah contoh-contoh pelanggaran batasan. Kesepakatan bersama jika seseorang atas nama ajaran agama melanggar butir-butir Pancasila yang telah menjadi kesepakatan bersama, dan jika seseorang keluarga atas nama agama yang dianggapnya melanggar kesepakatan bersama yang telah disetujui tersebut, maka dia pun dapat dianggap berlebihan. Dan untuk ketertiban umum, jika seseorang memaksakan beribadah di tengah keramaian lalu lintas yang menyebabkan kemacetan, bahkan lawan menimbulkan kecelakaan, maka ia sudah melanggar batas ketertiban umum. Contohnya di kita banyak yang Jumatan tuh sampai ke jalan-jalan, dan itu sudah
batasanmu. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah Islam Wasatiyah. Islam Wasatiyah adalah ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi segenap alam semesta. Dan Islam Wasatiyah adalah Islam tengah atau untuk terwujudnya umat terbaik. Dan pemahaman dan praktik amaliyah keagamaan Islam Wasatiyah memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah tasawuf atau moderat. Tasawuf adalah sikap netral yang berdasarkan pada prinsip hidup, menjunjung tinggi nilai keadilan di tengah kehidupan bersama, tidak ekstrim kiri atau tidak ekstrim kanan. Terdapat alasan mengapa sikap tasawuf dianjurkan ada pada diri seorang muslim, yaitu sikap tasawuf dianggap sebagai jalan tengah dalam memecahkan masalah. Maka seorang muslim senantiasa memandang tasawuf sebagai sikap yang paling adil dalam memahami agama. Contoh tasawuf dalam keseharian adalah tidak membeda-bedakan golongan dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Yang kedua adalah menjalin silaturahmi antar sesama agar tidak timbul pertikaian. Yang kedua adalah tawazun atau berkeseimbangan. Tawazun adalah suatu sikap yang mampu menyeimbangkan diri seseorang pada saat memilih sesuatu sesuai kebutuhan, tanpa condong atau berat sebelah terhadap suatu hal tersebut. Contoh sikap tazawun dalam kehidupan sehari-hari seperti seorang ibu mempunyai 2 orang anak. Yang satu sedang duduk di bangku SD, sedangkan yang lain duduk di bangku perguruan tinggi. Tentunya si ibu tersebut tidak akan memberikan uang saku dengan jumlah yang sama kepada masing-masing anaknya tersebut. Jika ibu tersebut berpegang pada prinsip keadilan dan seimbang, tentu ia akan memberikan uang dengan jumlah yang lebih kepada anak yang tertuanya, karena anak ini mempunyai kebutuhan yang lebih daripada anak yang masih SD. Dan yang ketiga adalah itidal, lurus dan tegas. Arti kata itidal secara harfiah berarti lurus dan teguh. Berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya, menjalankan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Islam mengutamakan keadilan bagi semua pihak. Adapun contoh pihak itidal dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah seseorang yang selalu mematuhi aturan dalam lingkup masyarakat, sekolah maupun keluarga. Yang kedua adalah selalu menegakkan kebenaran dalam lingkungan masyarakat, sekolah dan keluarga. Dan yang ketiga adalah tidak pernah goyang atau putus semangat dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Yang keempat adalah tasamuh atau toleran. Tasamuh berasal dari bahasa Arab yang artinya toleransi. Menurut bahasa, tasamuh artinya adalah tenggang rasa, sedangkan menurut istilah saling menghormat dan menghargai antar manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Contoh tindakan tasamuh dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah berlapang dada dalam menerima segala perbedaan. Yang kedua adalah memberikan kebebasan orang lain untuk memilih keyakinan agama. Dan yang ketiga adalah menghormati orang lain yang sedang beribadah. Yang keempat adalah tetap bergaul dan bersikap baik dengan orang yang berbeda keyakinan dalam hal duniawi. Yang terakhir adalah tidak memaksakan orang lain dalam hal keyakinan atau agama. Dan yang kelima adalah musawah. Musawah yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan atau agama, tradisi dan asal-usul seseorang. Secara bahasa, musawah berarti kesejajaran atau kesejahteraan. Contoh tindakan musawah dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama menghargai perbedaan suku, agama, ras dan golongan yang terdapat di sekitar kita, tidak memaksakan kehendak orang lain untuk mengikuti ajaran agama kita, senantiasa memaafkan kesalahan orang lain walaupun orang itu belum meminta maaf, bersikap ramah kepada siapapun, tidak mendiskriminasi atau membeda-bedakan teman, terutama yang berbeda keyakinan. Yang keenam adalah aulawiyah atau mendahulukan yang prioritas. Aulawiyah yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ikhwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan dibandingkan dengan yang kepentingan lebih rendah, seperti misalnya kehidupan sehari-hari. Sering kita jumpai benturan seperti menghadap kiblat adalah kewajiban. Jika sudah berusaha tetapi tetap tidak tahu arah kiblat, maka harus sholat menurut arah dugaannya adalah arah kiblat sehingga tetap melaksanakan sholat. Dan yang kedua adalah tahadur, berkeadaban yaitu menjunjung tinggi akhlakul karimah, karakter, identitas dan integritas sebagai khairul ummah dalam kehidupan kemanusiaan, dan peradaban manusia adalah makhluk sosial. Yang kedelapan adalah tatawur wa ibtikar, dinamis, kreatif dan inovatif. Yang terakhir ini adalah yaitu selalu terbuka
untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman serta menciptakan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia. Nah, untuk kesimpulan, moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian, hingga retaknya hubungan antar umat beragama merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Moderasi beragama mengajarkan bagaimana cara pandang kita dalam kehidupan beragama yang baik dan benar, tidak ekstrim, apalagi radikal. Moderasi beragama pun memberitahu kita sebagai seorang muslim untuk bertoleransi antara sesama umat beragama, tidak diskriminasi antar ras, suku, agama, dan mengajarkan bagaimana cara kita berpikir dinamis dan inovatif. Baik teman-teman, sekian dari materi yang kami sampaikan. Maaf bila ada kesalahan kosakata dan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi